bagaimana kelas menengah dan keluarga muda atau generasi muda sering membahas tentang mahalnya rumah, tentang cicilan yang memakan lumayan besar porsi dari gajinya mereka per bulan, tapi tidak dibarengi dengan unit yang semakin besar. Justru sebaliknya, harga semakin mahal, unit semakin kecil. Terus yang tadinya landed housing, rumah berpekarangan, semakin lama semakin mengecil dan meninggi, akhirnya jadi vertikal. Menurut saya sebagai arsitek kita harus paham bahwa rumah adalah ruang yang paling basic untuk melakukan hidup, baik secara individual maupun secara komunal, bersama keluarga, teman. Sangat disayangkan saja kalau misalnya kita melihat rumah hanya dari perspektif desain. Rumah dengan segala kompleksitasnya harus kita pahami realitanya seperti apa. Berapa orang sih banyak yang sedang butuh rumah di kota-kota di Indonesia? Apakah rumah sekarang cukup terjangkau? Dan kenapa tidak terjangkau? Jadi fenomena-fenomena seperti ini yang menarik, yang menggugah saya. Kenapa? Yang pertama, kenapa kok tidak banyak arsitek yang peduli? Dan yang kedua, kenapa kita tidak juga mencoba mencari tahu? Pemukiman itu sendiri isu yang cukup krusial ya bagi seorang manusia ya. Dia salah satu dari 3 kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Khususnya papan semakin ideal hunian seseorang, maka kualitas hidupnya yang lain juga ikut akan naik juga. Makanya saya juga cukup concern dengan ini. Dan yang kedua, dengan acara-acara seperti ini menggugah orang-orang yang mungkin backgroundnya bukan arsitek atau backgroundnya arsitek yang biasanya menjalankan hidupnya dengan hanya rutinitas aja, itu lebih peka, lebih memikirkan lingkungan, akhirnya mau untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan lain daripada yang bisa dilakukan oleh orang lain. Karena menurut saya sebagai arsitek berarti saya bisa membantu dari sisi desain saja, tapi bagaimana memikirkan dengan realitas seperti ini sebetulnya kita harus mencari alternatif baru, narasi baru. Perkembangan kota itu maju dan bertambah pesat gitu, dan bertambah megah. Tapi kenapa juga si kampung ini malah lebih kumuh gitu. Jadi waktu field trip akhirnya ditemukan banyak opini, banyak realita, banyak fenomena yang bisa aku angkat di sini. Dan di situ kampung sendiri sebenarnya memiliki dilema gitu dalam pembangunan ini. Di samping mereka diuntungkan, tapi juga ada dirugikannya gitu. Permasalahan yang ada di urban landscape, kemudian permasalahan sosial di kampung, itu semua sebetulnya bisa digali sampai akhirnya akarnya itu bisa ditemukan karena sumbernya adalah permasalahan ekonomi, seperti kesenjangan sosial ekonomi, kesenjangan ketimpangan, ketidakadilan, dan lain-lain. Tahun 73 pernah dikeluarkan kebijakan yang tidak membolehkan pengembang menggusur kampung. Dan itu ada dalam master plan dalam RT/RW Surabaya. Di Lokakarya ini sebenarnya itu adalah proses dari hasil field trip, hasil mentoring, hasil diskusi sama semuanya. Akhirnya jadilah karya ini. Jadi instalasi saya itu tentang terus gigi, terus benang, kemudian ada foto series. Jadi musik itu melambangkan tiang panjang pembangunan mulai dulu ya. Kemudian benang melambangkan seperti sifat para bukan sifat sih, kayak ya istilahnya pengembang yang dari sifat benang sendiri kan adalah untuk menyambungkan dan terkadang nggak terputus. Jadi developer ini juga menyambungkan kehidupan para kampung, tapi juga dapat memutuskan kehadiran kampung gitu. Terus ada foto seriesnya, juga ada tangkapan ekspresi mereka di kegiatan mereka. Jadi ya ada gradasi dari benang itu sendiri antara
kepadatan Benang itu ya ramainya harga tanah, kemudian terus kepadatan pendudukannya jadi semakin jarang, berarti semakin manusia sangat adaptif gitu loh. Dengan ruangan yang sangat kecil, dia bisa melakukan hal-hal yang dia sama dilakukan sama orang yang rumah biasa. Bahkan anggota keluarganya lebih banyak daripada rumah-rumah yang gede itu. Lalu saya merefleksikan ke diri saya, jadi saya mikir, oh iya sih, ternyata saya selama ini di rumah juga nggak membutuhkan ruang yang sangat banyak gitu loh. Akhirnya rumah banyak yang jadi lahan yang sia-sia. Jadi sebenarnya yang diributkan soal kepadatan di kampung tinggi itu kepadatan tidur, bukan kepadatan sehari-hari. Karena sehari-hari mereka kerja entah tukang loak, entah tukang bakso, dia keliling, malam pulang, tidur. Istrinya yang masak, besok pagi siap-siap keluar lagi jualan. Dengan realitas sekarang kan orang-orang dengan mobilitas tinggi, jadi untuk mempunyai rumah itu malah semakin beban itu, selain biaya mahal. Terus yang terjangkau pun sangat jauh. Jadi orang-orang malah habis banyak waktunya di jalanan. Bertemu keluarga pun sangat jarang sekali. Akhirnya rumah cuma sebagai tempat transit untuk pindah, untuk pergi lagi. Jangan kan kita tahu sekarang orang kerja bisa di mana-mana, komunikasi ya di mana-mana. Malah di rumah nggak ketemu, malah ketemunya pas di luar, ngobrolnya lewat handphone. Akhirnya saya tanyakan, loh rumah ini sebenarnya buat apa sih sekarang? Mungkin ya cuman sebagai ini alamat legal aja untuk mengurus surat-surat. Proyek saya itu tentang kapsul musafir. Saya membayangkan kalau alamat legal itu bisa tersediakan tanpa orang harus mempunyai rumah. Terus kalau nantinya aspek-aspek yang kita dapat dari punya rumah itu bisa disediakan secara komunal dan tidak membebani kita. Jadinya mikirnya, kalau udah gitu buat apa kita bisa punya rumah? Kalau nantinya malah dengan adanya kapsul musafir itu aku bisa tinggal dimanapun. Jadi aku tidak perlu ada beban untuk saat aku jadi daerah barat, aku harus pulang ke rumahku yang di daerah timur. Jadi akhirnya waktuku itu bisa, yang waktu terbuang di jalan bisa hilang. Akhirnya aku bisa memakai waktu itu lebih untuk yang berkarya. Kita selalu dikenalkan oleh mimpi-mimpi masa depan, bahwa rumah yang baik di masa depan adalah ketika kamu punya rumah sendiri, besar, di community, kamu tidak perlu kenalan tanggamu, semua udah settle segala macam. Akhirnya rumah itu gak dimaknai sama orang sebagai tempat bertinggal, tapi juga sebagai sebuah status ya, sebagai sebuah status sosial. Kalau misalnya rumah saya besar, saya akan dianggap lebih superior daripada kamu gitu kan. Kalau misalnya rumah saya jelek gitu, pasti saya akan lebih buruk daripada kamu. Sebenarnya kan, tapi kan intinya sebenarnya cara bertinggal kamu sama aku tuh sama aja kan. Cuman yang membedakan kita adalah kamu merasa, pada saat kamu merasa kamu lebih tinggi, kamu lebih butuh rumah ini sebagai status sosialnya gitu, daripada sebagai tempat tinggalnya. Kita nggak perlu membangun seluruh lahan, seluruh site, tapi kita bisa memaksimalkan di ruangan-ruangan kecil, lalu nanti mungkin ada ruangan terbukanya yang mungkin bisa jadi area resapan. Adanya ketidaksempurnaan ruang yang ada di kampung itu sendiri, misalnya di rumah nggak ada teras, akhirnya mau nggak mau mereka harus berinteraksi untuk keluar ke jalan. Akhirnya dengan keluar ke jalan mereka bisa berinteraksi dengan tetangga yang lain. Sama anak kecil yang nggak ada ruang untuk bermain di dalam rumah, akhirnya harus keluar ke jalan untuk akhirnya bisa berinteraksi dengan orang lain lah. Kalau di rumah kan malah mungkin ada sendiri ruang untuk bermain anak, terus ruang ini. Jadinya akhirnya yang terbentuk ya untuk ruang itu sendiri secara privat, bukan ruang secara komunal. Perkembangan teknologi semakin maju ke depan, akhirnya kebutuhan manusia juga semakin lama semakin tercukupi, akhirnya membuat
ruang gerak manusia itu semakin lama semakin berkurang. Jadi kayak mungkin yang mesin cuci yang biasanya mesin cuci mulai menggantikan orang yang biasanya nyuci bersama. Terus pagar yang sekarang malah menggantikan sistem keamanan di kampung, mungkin siskampling atau apapun. Jadi kan hal-hal seperti itu malah bisa interaksi sosial yang biasanya yang dulunya terbentuk malah sekarang sudah tergantikan dengan dan keadaan mungkin materi secara teknologi atau apapun yang ada. Di masa depan itu manusia itu akan hidup seperti apa? Apakah hidup secara individualis, di mana di dalam ruang itu semuanya kebutuhannya ada, atau enggak akan kembali lagi ke sistem yang lama, yaitu sistem bersama. Kampung itu lebih kuat ke social structure-nya karena di sini kampungnya kalau masalah fisik itu pasti akan tertata rapi. Dia cenderung kalau yang saya lihat paling enggak misalnya jalannya 1,5 meter atau 2 meter gitu ya. Jadi di sini kelihatan banget definisi kampung itu adalah si hubungan antara manusia satu sama lain di dalam ruangnya yang kita tuh nggak dibikin rancu sama kemasan fisiknya itu. Malah hal-hal seperti itu nggak pernah menjadi perhatian mereka. Mereka lebih banyak malah mengiklankan kehidupan yang biasa kita lihat, rumah yang besar, keadaan yang serba mewah, mengutamakan istilahnya bukan kualitas secara sosial tapi lebih fisik, kayak keindahan yang secara fisik bukan keindahan secara sosial. Jadi justru media berperan besar untuk orang-orang yang nggak pernah tahu akan keadaan ini gitu menurut saya, karena ya memang propaganda masalah kehidupan yang ideal menurut kita sekarang ini ya justru dibangun oleh media-media tersebut. Ketika sharing, yang menurut saya menarik adalah ketika ada kawan dari satu tim ini kemudian memaparkan bahwa dia tergugah dengan adanya gudang, terutama ya gudang yang di Ampel itu ada terjadi sekat-sekat atau space ya, dengan konstruksi yang menurut kacamata teknis atau sebagai kita sebagai arsitek melihat itu sudah tidak layak ya, karena itu bangunan-bangunan tua, gudang ya, bekas gudang. Ini kemudian itu digunakan oleh masyarakat yang datang dari luar begitu. Nah di sini yang menariknya lagi terjadi ruang komunal begitu, berbagi ruang. Mereka menyikapi kotanya begitu kan. Ya itulah sikap mereka, cara mereka untuk menyikapi kotanya begitu. Ternyata yang selama ini let's say orang bilang buruk-buruk segala macam, di dalamnya tuh ada logika loh yang sebenarnya harus kita pahami dulu sebelum kita bilang bahwa wah kamu salah, kamu buruk. Logika ini luar biasa loh menurut saya. Kalau kita lihat jumlah rumah di kota ya terutama, itu berapa banyak rumah itu yang dibuat sendiri dibandingkan dengan rumah yang dibuatkan atau apalagi yang tinggal angkat koper. Fully furnished apartment artinya seperti hotel, tinggal angkat koper, semua udah siap. Kalau Anda hitung betul, itu 85% dari rumah yang ada itu dibuat sendiri oleh pemilik dunia. Dari 85% itu kira-kira 15% itu yang mampu dia buat sendiri tapi panggil arsitek, panggil kontraktor. Yang 70% itu buat sendiri dengan bantuan keluarga, tetangga, kerabat. Kita mencoba untuk mengkritisi sebenarnya, lebih pada provokasi masyarakat kota bahwa ini loh sebenarnya kota kita punya potensi yang sangat luar biasa. Kenapa tidak kita mencoba untuk mendayagunakan potensi itu? Nah, karena ke depan lahan-lahan di kota, land itu sendiri akan
habis kalau seandainya kemudian itu dihabisi oleh developer ya. Ini yang kemudian menjadi menarik adalah ketika developer sendiri bagaimana dia mau cari lahan yang murah, tapi kemudian ketika sudah jadi bangunannya itu huniannya itu akan menjadi mahal. Jadi kita dituntut untuk membeli, tapi kita tidak mampu membayar, dan kita dilupakan bahwa kita sudah bisa. Dari dulu itu kita sudah membangun rumah-rumah kita sendiri. Kenapa kita seperti di brainwash gitu, untuk kemudian dieksploitasi oleh mereka yang sedang bergerak di industri tersebut. Makanya lewat ini pula kita coba mempropaganda, kita mencoba untuk memprovokasi masyarakat bahwa ini loh potensi-potensi kota yang kemudian ada yang guyup, ya kan. Kita mencoba untuk bagaimana membuat karya itu dengan mockup 1:1, kemudian kita mencoba untuk menampilkan brosur yang skalanya itu sangat terjangkau, karena rumahan kita hari ini itu tidak terjangkau habis semuanya. Itu sebagai propaganda kita, counter kita terhadap developer ya, real estate ini. Masyarakat juga butuh disediakan space gitu, di mana mereka harus membangun kalau mereka sebetulnya punya potensi ini. Jadi pemerintah juga harus menjembatani, mungkin dengan menyediakan infrastruktur, ruangnya seperti apa, kebijakannya juga disediakan gitu ya. Dan pasar juga nggak diserahkan sepenuhnya ke swasta, tapi ada perlindungan di pasar untuk mereka yang ada inisiatif untuk mendirikan rumah sendiri. Cara pemerintah kita itu masih sangat akal-akalan gitu ya. Dalam ilmiahnya itu disebut yang dicari pemerintah itu yang efektif, bukan efisien. Efektif belum tentu efisien. Oleh karena itu kalau kita membaca laporan tentang program perumahan pemerintah, itu selalu diceritakan itu anggarannya sekian triliun. Tahun ini kita buat 230.000 rumah. Segitu saja. Efektif mungkin ya, kalau diperiksa mungkin ya. Apakah efisien? Ini tanda tanya. Yang disebut efisien itu pertama, kalau program perumahan itu memperbaiki kondisi perumahan. Jadi misalnya luas orang yang 1 meter persegi per orang itu bisa turun nggak, yang bisa 10 dari 24% jadi 21% gitu. Atau rumah yang tidak layak karena strukturnya jelek, tidak ada air, tidak ada sanitasi, itu berkurang atau enggak? Enggak pernah itu. Jadi dengan pendekatan efektif, pokoknya diperiksa BPK beres, tidak menyelesaikan masalah. Harga rumah itu lagi naik drastisnya ya. Nah sejauh ini orang-orang hanya berasumsi bahwa itu karena alami ya, karena semakin banyak manusia, ruang semakin sedikit. Tapi padahal faktanya nggak gitu. Di Surabaya pertumbuhan penduduk nggak sebanyak kenaikan harganya kayak gitu kan. Nah itu menurutku perlu ada yang menjelaskan setidaknya. Nah berhubung nggak ada pihak yang bisa memberikan penjelasan yang konkret ya, kita harus merespon, kita harus menuntut penjelasan. Nah dengan kegiatan semacam ini kita bisa setidaknya membuat mereka tertarik untuk memulai sebuah diskusi, untuk menjawab atau ya menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, kemudian untuk merespon dari sudut pandang manapun kayak gitu. Kita harus tetap bergeliat gitu. Kita bergeliat dengan siasat-siasat apa yang bisa menjadi titik tengah dari kondisi yang lain atau kondisi pemerintahnya seperti apa, dan idealisme kita sebagai desainer sendiri itu seperti apa, harus ada di dalamnya. Mungkin tidak akan 100% menyelesaikan masalah, cuma ada titik awal di mana kita akan memulai untuk
Bye.